Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sakti Aiskararum, mahasiswa dari Prodi Pendidikan IPS kelas B tahun 2024, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjabarkan materi terkait apakah Indonesia merupakan negara sekuler. Pendapat saya ini akan saya jabarkan menurut filsafat ilmu pengetahuan. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan negara sekuler. Nah, negara sekuler ialah negara yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan. Di sini agama dianggap sebagai urusan pribadi, bukan urusan negara. Pemikiran sekuler ini lahir di Eropa pada masa Renaissance pada abad 14 sampai 17. Salah satu negara yang menganut sistem sekuler adalah Jepang. Di Jepang sendiri, seluruh warganya bebas untuk baik menganut agama maupun tidak. Contohnya, pada kartu pengenal di Jepang itu tidak tercantumkan agama. Jadi negara Jepang itu sangat membebaskan warganya. Entah ingin menganut agama ataupun tidak, itu tidak akan menjadi urusan negaranya. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita harus tahu, pada filsafat ilmu, pengetahuan itu bukan sekedar didapatkan dari fakta, tetapi juga dari pengalaman empiris, pengalaman yang nyata. Bagaimana cara manusia berpikir dan melihat dunia. Nah, lalu bagaimana Indonesia? Apakah Indonesia sekuler atau tidak? Nah, kita harus tahu yang pertama, Indonesia itu menjunjung pentingnya beragama. Kita bisa lihat dari Indonesia itu pada Pancasilanya ya, terutama sila pertama, isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana berarti dari sini kita bisa lihat kalau dasar negara di Indonesia itu pada sila pertamanya berasaskan ketuhanan, berasaskan keagamaan. Nah, tapi walaupun Indonesia pada Pancasilanya menganut sila keagamaan, tapi Indonesia itu bukanlah negara agama. Karena apa? Kita lanjut ke poin kedua. Karena Indonesia itu tidak menganut satu agama tertentu. Tidak seperti Arab yang menganut Islam atau Vatikan yang menganut Katolik. Indonesia itu menganut 6 agama resmi sekaligus, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Lalu apa bedanya? Nah, bedanya jika dibandingkan dengan Arab Saudi yang menganut agama Islam, berarti seluruh masyarakatnya mau tidak mau, suka tidak suka, harus menganut agama Islam. Nah, berbeda dengan Indonesia. Walaupun Indonesia menjunjung tinggi nilai keagamaan, tapi Indonesia masih membebaskan masyarakatnya untuk menganut agama apapun, tergantung apa yang masyarakatnya inginkan. Jadi Indonesia tidak menetapkan satu agama tertentu yang wajib dianut oleh masyarakatnya. Tapi di sini pemerintah itu juga ikut campur dalam urusan beragama masyarakatnya. Tapi campur tangan di sini bukan berarti pemerintah itu menetapkan masyarakat ini harus menganut agama tertentu misalkan. Tapi pemerintah itu campur tangan pada pelaksanaan agamanya. Supaya apa? Supaya pelaksanaan agama yang dijalankan oleh masyarakatnya tetap sesuai dengan kaidah keagamaan. Nah, contoh di Indonesia sendiri ada Kementerian Agama yang kerap kali melakukan sidang isbat untuk menentukan puasa dan juga menentukan hari Idul Fitri.
seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau Indonesia itu bukanlah negara sekuler. Kenapa? Seperti yang sudah saya paparkan tadi, jika kita lihat dari filsafat ilmu, pengetahuan itu kan kalau di negara itu dibentuk dari cara pikir dan nilai masyarakatnya. Pada masyarakat kita sendiri Indonesia, itu kita sangat menjunjung tinggi toleransi. Kita sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Nah, Indonesia menghormati agama, tapi tidak memaksakan satu agama tetap untuk dianut seluruh masyarakatnya. Karena itu, bisa saya simpulkan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler yang murni, melainkan negara religius yang pluralistik. Nah, negara religius yang pluralistik ini adalah negara yang menganut asas keagamaan, tapi tidak berpacu pada satu agama tetap. Jadi, negara tersebut tetap memiliki nilai keagamaan, tapi dia terbuka terhadap agama apapun, seperti itu. Mungkin sekian dari pendapat yang bisa saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.